Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat gua searching tutorial menjadi wibu psikopat 2022 Real No Fake, yaitu Chainsaw Man episode ke-6. Di mana di episode sebelumnya, Denji akhirnya mewujudkan impiannya dalam uhui-uhui dengan bakpo palsu milik Power. Akan tetapi, setelah kecewa dengan bakpo palsu, Denji berkesempatan mendapatkan jackpot asur-asurkan Edan dengan Makima dengan syarat Denji harus mengalahkan Gun Devil terlebih dahulu. Dan di akhir scene di episode kelima lalu, agen divisi khusus pemburu iblis 4 nampak mendatangi hotel yang dicurigai terdapat iblis yang menelan daging peluru Gun Devil. Bagaimana kelanjutannya? Ya, daripada penasaran sampai membuat kalian minta dibelikan bakpo keramat ciwi-ciwi tepot, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gue ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga kelima, gue sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja siapkan gergaji mesin kalian, comot cemilan Kobe ini tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Sebelum kita mulai, gua mau memberitahukan satu hal kepada kalian semua, yaitu gua nggak pernah mengizinkan siapapun mere-upload video gua di platform manapun. Dan jika kalian melihat video gua di platform lain dan bukan dari akun Wibu Main, gua mohon dengan sangat untuk membantu report para maling, terutama di B-Station. Akun gua cuma ada satu, yaitu Wibu Main tanpa spasi. Gua peringatkan untuk para maling terutama di B-Station. Kita ambil contoh akun Iroikun dengan 750 follower, Jurnal Anime dengan 294 follower, dan akun tak bernama yang memiliki 793 follower. Akun mereka telah dihapuskan dari B-Station atas laporan langsung ke pihak admin. Dan jika ada yang tanya kenapa masih ada yang belum gua dan para admin hapus, itu hanya karena gua nggak suka mancing ikan kecil. Cerita diawali dengan memperlihatkan mereka yang terkejut karena Araya yang tadinya turun ke bawah untuk mengecek keanehan yang terjadi, namun malah terlihat turun dari lantai atas. Keadaan tersebut tentu saja membuat Kobeni si calon beban mulai panik karena hal tersebut. Setelahnya, Himeno meminta Kobeni untuk melakukan double fist dan dirinya nampak berlari ke bawah. Namun, melihat senpainya yang mengalami hal serupa, membuat Kobeni semakin panik karenanya. Himeno yang bertanya pada Aki pun hanya menduga itu adalah kekuatan dari sang iblis. Dan ketika Aki meminta Kobeni untuk berdiri di depan ruangan yang ia masuki, dirinya mendapatkan keanehan karena jendela kamar yang justru terhubung ke kamar lainnya. Yang ketika dimasuki, Aki nampak keluar dari ruangan belakang tempat Kobeni berdiri. Yang tentu saja membuat hahe-hahenya Kobeni semakin menjadi dibuatnya. Denji kemudian juga memberitahukan semua kamar juga mengalami hal serupa. Dan singkat waktu, mereka nampak berkumpul dan membahas apa yang sebenarnya terjadi, di mana bahkan lift sekalipun tak bisa beroperasi di lantai tersebut. Denji pun menduga itu karena Power yang membunuh iblis kuntet sebelumnya, di mana menurut Denji sebelum iblis itu mati, dirinya memakai kekuatan pengurungan. Karena memang udah kayak bocil, Power justru menuduh Denji lah yang menyuruhnya. Tentu saja Denji menyangkal tuduhan tersebut. Himeno kemudian menanyakan reaksi daging peluru Gun Devil, yang mana Aki berkata reaksi dari daging tersebut telah menghilang. Di tengah usaha untuk tidak mengalami kepanikan, Kobeni justru terus berpikiran negatif dengan semua situasi yang tengah mereka alami. Arai pun menyemangatinya dengan berkata, Kobeni yang menjadi pemburu iblis karena ingin sang kakak bisa sekolah. Namun rupanya, Kobeni hanya terpaksa saja menjadi pemburu iblis karena diperintah oleh orang tuanya. Karena Kobeni hanya memiliki pilihan untuk menjadi pekerja mantap-mantap atau pemburu iblis. Di tengah tangisnya itu, Power justru menertawakan wajah konyol Kobeni ketika menangis. Di saat Himeno tengah menenangkan Kobeni, Aki nampak menyadari sesuatu, yaitu jam yang sejak tadi berhenti di pukul 8.18, yang mana semua jam di kamar lain juga mengalami hal serupa. Itu artinya ada kemungkinan sang iblis dapat menghentikan waktu, dan oleh karena itu, bantuan yang mereka harapkan takkan ada yang datang. Akan tetapi, Denji muncul dan menganggap itu luar biasa, dan pada akhirnya Denji langsung molor begitu saja. Aki yang melihatnya pun dibuat terkejut karena ketenangan yang Denji miliki. Singkat waktu, setelah Denji dibangunkan dengan wajah semeringai dari Himeno, di mana Himeno memberitahukan mereka tadi hanya mengumpulkan sisa makanan dari tiap kamar yang ditinggalkan oleh penghuninya. Himeno turut memberitahukan Aki tengah mencari sang iblis. Arai nampak menyelimuti dirinya saking ketakutannya, dan Kobeni yang mulai stres meminum air comberan dan pada akhirnya dibuat pingsan olehnya. Dan untuk Power, terlihat Power yang stres dan hendak memenangkan hadiah Nobel. Ditambah dirinya ingin menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan hadiah Nobelnya. Melihat Power yang seperti itu, membuat Denji dan Himeno menganggapnya masih seperti biasanya. Scene berpindah di suatu kamar, di
di mana Denji dan yang lain tengah beristirahat di sana. Denji menyadari udut yang Himeno miliki sama dengan udut milik Aki. Dan ternyata... そりゃあきくんにタバコの味を教えたのは私だもん。 Singkat cerita, setelah Himeno menceritakan masa lalunya dengan Aki, di mana Aki yang ditawari ngudut, namun tentu saja Aki yang saat itu masih alim enggan untuk ngudut. Terlihat seorang wanita yang menampar Himeno dan Aki yang ternyata melihat kejadian barusan. Setelah ditanyakan, rupanya wanita tadi adalah pacar dari rekan lama Himeno. Yang mana karena rekannya telah meningsoy, orang-orang terdekat rekannya itu melampiaskannya pada dirinya. Himeno pun menganggap itu adalah tugas pemburu iblis. Tak lama berselang, Aki nampak pergi menyusul wanita tadi. Dan ketika kembali, Himeno menanyakan apa yang Aki lakukan. Dengan bangganya Aki menaruh permen karet di baju wanita tadi. Dan karena semua hal itulah hubungan Himeno dan Aki menjadi semakin dekat dibuatnya. Dan ketika tengah makan malam bersama, Himeno memaksa Aki untuk ngudut. Dengan wajah memelas kawaiinya, tentu saja Aki tak bisa menolaknya. Meski diri menganggap itu akan menjadi udut pertama dan terakhirnya, akan tetapi... Himeno senpai, tabako nokottemasu. Wah, fix sesat sih ini. Aki versi alim sudah tidak ada lagi. Ketika Aki ingin meminta udut Himeno, namun Himeno menyayangkan itu adalah udut terakhirnya. Aki pun nampak tidak peduli dan meminta udut yang sudah ada di mulut Himeno. Dan... Aki kemudian melaporkan kabar buruk pada mereka, yaitu iblis yang tadi mereka bunuh kini telah semakin besar secara tiba-tiba. Dan tak lama berselang, mengetahui hal tersebut sontak saja membuat mereka bergegas keluar ruangan. Dan benar saja iblis tadi nampak benar-benar membesar. Mereka pun mempertanyakan iblis macam apa yang ada di hadapan mereka itu. Tak lama berselang, sang iblis nampak berbicara dan hendak menawarkan sebuah kontrak, di mana sang iblis meminta untuk memberikan Denji padanya untuk dimakan. Dengan begitu pemburu iblis lain pun akan bisa keluar dengan selamat. Sang iblis pun mendesak supaya mereka menerima kontrak tersebut. Sesaat kemudian, Kobe ini nampak keluar dari kamarnya sembari membawa sebilah pisau. Dan ini yang dilakukan olehnya. Terlihat Aki yang nampak melindungi Denji dengan menendang pisau itu ke tembok. Himeno kemudian langsung membuat si beban pingsan. Sang iblis yang melihatnya pun nampak sangat senang dibuatnya. Karena tawa dari sang iblis yang berisik, Himeno pun menyarankan Aki untuk menelan iblis itu dengan iblis rubah. Akan tetapi ketika dicoba, rubahnya tak bisa datang. Karena tempat itu yang terputus dengan dunia luar. Dan ketika Himeno hendak menggunakan iblis hantunya, serangan Himeno justru membuat sang iblis semakin membesar. Setelahnya, sang iblis kemudian memberitahu itu bukanlah tubuh aslinya. Jantungnya tak ada di sana, karena lantai itu adalah perutnya. Maka dari itu kelemahannya tak ada di lantai 8. Sang iblis mendesak supaya mereka menerima tawarannya. Denji yang tak percaya dengan sang iblis, namun Himeno memberitahukan karena sang iblis yang menyebutkan kata kontrak, yang dimana kontrak iblis memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dengan kata lain, yang melanggar kontrak itu akan mati. Tak lama kemudian, Arai juga berniatan untuk menyerahkan Denji pada sang iblis. Arai yang sudah kalang kabut pun menekankan supaya Denji dimakan oleh sang iblis. Namun Aki memberitahukan iblis ingin membunuh Denji, yang artinya kematian Denji akan menguntungkan sang iblis. Maka dari itu, kontrak tak bisa mereka terima. Himeno pun sepemikiran dengan Aki. Namun tanpa diduga-duga, Power yang berkata demikian didasari soal hadiah Nobelnya tadi. Aki yang mendengarnya pun melarang siapapun untuk membunuh Denji. Karena mereka adalah pemburu iblis, maka dari itu hanya iblislah yang akan mereka modarkan. Mendengarnya membuat Power tidak bersemangat dan justru mengajak Denji bergulat. Tentu saja Denji menolaknya karena Power yang baru saja hendak membuatnya mokat. Di tengah kebingungan yang melanda, Aki kemudian berniatan menggunakan pedangnya jika terpaksa. Namun Himeno langsung melarangnya. Denji yang berkata seenak jidatnya, membuat Himeno memberitahukan meski terpaksa, Aki jangan sampai memakai pedang tersebut. Scene berpindah di kamar. Arai nampak sangat terkejut karena makanan yang mereka miliki telah habis tak bersisa. Dan ketika menoleh ke arah samping, dengan santainya Power mengunyah tanpa memikirkan nasib mereka ke depannya. Arai yang nampak marah pun diberitahu oleh Power bahwa Denji lah yang memakannya. Namun tentu saja Arai tidaklah bodoh. Tak lama berselang, si beban muncul dan lagi-lagi hendak melakukan hal bodoh, di mana Kobe ini menuduh Power adalah penyebab mereka tak bisa keluar dari lantai 8. Tentu saja Power tidak membenarkannya. Arai pun meminta si beban untuk tenang. Namun si beban yang otaknya sudah miring pun menganggap Arai adalah teman iblis. Dan Arai juga dituduh sebagai mata-mata para iblis. Dan ini yang terjadi setelahnya.
Di tengah teriakan yang terjadi, Denji meminta mereka untuk lari. Dan benar saja, iblis itu nampak bereaksi dengan teriakan barusan. Di tengah pelarian mereka, sang iblis nampak mengincar Denji dan sangat menginginkan jantungnya. Di mana sang iblis tumbuh dari rasa takut, dan ketakutan itu akan menangkap semuanya. Dirinya meminta semua orang untuk lebih takut padanya. Lebih takut akan kematian, dan takut terhadap segala hal. Sang iblis benar-benar terobsesi dengan iblis gergaji mesin milik Denji. Tanpa diduga-duga, lantai yang mereka pijak miring secara tiba-tiba. Setelah miringnya sudah vertikal, mereka nampak selamat karena memasuki salah satu ruangan. Dan di dasar lantai vertikal itu, terdapat sang Eternity Devil. Di seberang ruangan, terdapat Kobeni yang meneriakkan untuk membunuh Denji. Arai juga menekankan untuk segera membunuhnya. Aki yang melihatnya pun hendak memakai pedangnya. Ketika hendak meminta izin pada Himeno, secara tiba-tiba Himeno nampak menahan Aki dan Denji pun langsung mempertanyakan tindakan Himeno. Rupanya Himeno juga tahu bahwa jika menggunakan pedang itu, mereka akan bisa keluar dari situasi tersebut. Namun di saat yang bersamaan, pedang itu akan banyak mengurangi umur Aki. Dan setelah meminta maaf pada Denji, Arai nampak menangkap Denji. Bukannya membantu, Power justru menertawakan Denji yang akan dibunuh. Dan lagi-lagi si beban ini hendak menikam Denji. Akan tetapi terlihatlah Aki yang melindungi Denji dan membiarkan tusukannya mengenai dirinya. Arai dan Denji yang melihatnya pun dibuat terkejut bukan main. Di saat darah mengalir, Himeno nampak diam mematung karena Aki yang tertikam. Aki kemudian memberitahukan meski Denji layak untuk ditikam, namun Denji ingin mengalahkan sang Gun Devil, yang mana Aki merasa takkan bisa mengalahkan Gun Devil seorang diri. Maka dari itu dirinya membutuhkan pemburu iblis bernyali untuk melawannya. Dan menurutnya semakin banyak maka akan semakin bagus. Aki nampak bertekad meski harus mengurangi umurnya, dirinya tak akan membiarkan Denji meningsoy. Dan singkat waktu setelah meminta Power untuk menghentikan pendarahan Aki, meski sulit, namun Power tak akan membiarkan kokinya meningsoy. Di tengah itu semua, Himeno nampak mengingat kematian dari semua rekannya dulu. Dan lagi-lagi si beban itu tak ingin disalahkan. Dirinya justru menyalahkan Denji yang tak mau dimakan oleh Eternity Devil. Denji yang melihatnya pun bangkit dan memberitahukan sudah waktunya makan. Akan tetapi Denji berniat melawan sang iblis. Dan jika ia bisa mengalahkan sang iblis, Power pun menanyakan Denji yang memiliki cara untuk menang. Denji pun memberitahu meski sangat menyakitkan, namun dirinya akan berubah menjadi Chainsaw Man. Denji nampak tidak tahu menahu alasannya. Akan tetapi dirinya merasa sang iblis takut pada gergaji mesinnya. Maka dari itu dirinya tak bisa bertindak sendiri dan meminta si beban dan yang lain-lain melakukannya. Denji juga menyadari bahwa sang iblis merasa kesakitan ketika diserang. Maka dari itu Denji berniat membuatnya terus kesakitan sampai sang iblis tak kuat lagi. Sampai membuatnya ingin bundir. Di tengah Aki yang melotot ke arah Denji, Denji pun menyindir Aki yang malah melindunginya tadi. Sembari meraih tali pemicunya, Denji berkata dirinya sudah muak berhutang budi pada orang lain. Sebelum pergi dirinya ingin dirasa impas setelah keluar dari sana. Setelah menarik pemicunya, ini yang dilakukan oleh Denji. Dan berakhirlah alur cerita anime Chainsaw Man episode ke-6. Gua akan memberikan komentar singkat mengenai episode kali ini. Jujur aja, gua benci tipe-tipe karakter seperti Kobeni. Yang mana gua mau tanya ke kalian, di My Anime List, entah kenapa Kobeni memiliki rating favorit yang cukup tinggi, yaitu 3175 suara. Ini yang ngasih rating emang doyan sama yang bau beban atau gimana? Di lain sisi gue juga gak bisa komentar lebih jauh lagi karena gue aja berhenti baca manganya di chapter-chapter awal. Mungkin hanya sekitar chapter 20-an. Jadi ya mungkin ada yang bisa jelasin ke gue alasan kalian menyukai Kobeni si beban. Karena jujur aja gue gak paham sama sekali. Di luar semua itu, gue gak sabar nunggu battle Chainsaw Man versus Eternity Devil. So, mari kita sabar menunggu hingga minggu depan. Jadi gue akan memberikan rating 9,2/10 untuk episode kali ini. Gue turunin ratingnya karena kelakuan si beban Kobeni. Gue ucapin terima kasih banyak buat yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye bye.